Om Swastiastu, kami dari kelompok 3A2C akan mempresentasikan mengenai hipertensi portal. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 3. Berikut adalah overview materi kali ini. Yang pertama ada patofisiologi hipertensi portal, yang kedua ada pembahasan jurnal 1, pembahasan jurnal 2, pembahasan jurnal 3, dan kesimpulan. Patofisiologi hipertensi portal. Hipertensi portal paling sering terjadi akibat sirosis hepatis. Kurang dari 10% hipertensi portal disebabkan bukan oleh sirosis hepatis, disebut non-cirrhotic portal hypertension atau NCPH. Pada hipertensi portal, dengan sirosis hati, peningkatan tahanan hati terhadap aliran darah portal adalah faktor utama yang meningkatkan tekanan portal pada SH. Hal tersebut dihasilkan dari kombinasi dari gangguan-gangguan struktural yang diasosiasikan dengan penyakit hati tahap lanjut dan dari abnormalitas fungsional yang menyebabkan disfungsi endotelial dan peningkatan hepatic vascular tone. Tekanan portal mungkin dapat dikurangi sebanyak 30% bila abnormalitas fungsional ini dikoreksi. Judul jurnal pertama yang kami gunakan yaitu Safe Use of Medication in Patients with Cirrhosis, Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Consideration. Patofisiologinya, cedera jaringan hati dapat memicu reaksi inflamasi yang dikenal sebagai hepatitis. Setelah berkembang, jaringan paru terjadi fibrosis, sementara fibrosis awal sering asimptomatik. Fibrosis lanjut dikaitkan dengan peningkatan hilangnya kepadatan hepatosit dan fungsinya, pembentukan jaringan paru secara regeneratif, nodul dan resistensi intrahepatik terhadap aliran darah. Ini menyebabkan peningkatan tekanan vena portal yang diikuti oleh konsekuensi klinis dari hipertensi portal. Kemudian pengaruh kelainan hipertensi portal terhadap fisiologi tubuh, menyebabkan terjadinya penumpukan cairan di perut atau asites sehingga perut bisa terlihat membesar. Hipertensi portal selanjutnya bisa menghasilkan pengembangan agunan portosistemik dan varises esofagus atau lambung yang memiliki risiko terjadinya perdarahan. Kemudian perubahan parameter farmakokinetik, hipertensi portal dapat menyebabkan perubahan pada patofisiologi tubuh yaitu gastropati hipertensi portal, tukak pada saluran gastrointestinal bagian atas, dan gastritis. Kejadian ini akan mengakibatkan perubahan pada bagian absorpsi obat, yaitu berupa perubahan tingkat penyerapan obat dan penurunan tingkat penyerapan obat. Jika komplikasi hipertensi portal menjadi terlalu parah, TIPS dapat ditempatkan untuk menurunkan tekanan portal dengan menghubungkan vena portal ke vena hepatik. Tetapi, TIPS akan mempengaruhi metabolisme lintasan pertama. Penempatan TIPS kemungkinan akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada kadar plasma obat yang diberikan secara oral. Kemudian, perubahan parameter farmakodinamik, hipertensi portal dapat menyebabkan hipersplenisme dan jumlah trombosit yang lebih rendah, dan gangguan hati dikaitkan dengan reduksi sintesis faktor pertumbuhan hematopoietik atau trombopoietin dan eritropoietin, dan faktor koagulasi atau prokoagulan dan antikoagulan. Kemudian individualisasi terapi. Pasien yang mengalami hipertensi portal yang dikarenakan sirosis dapat diperhatikan dengan baik karena risiko terjadinya ADR. Penting untuk mengevaluasi ulang farmakoterapi secara teratur pada pasien untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan tepat secara berkelanjutan. Kemudian, judul jurnal kedua yang kami gunakan adalah Cirrhotic Portal Hypertension, From Pathophysiology to Novel Therapeutics. Pathofisiologinya, perubahan tekanan di sepanjang pembuluh darah terjadi akibat interaksi aliran darah atau Qi dan resistensi R yang berlawanan dengan aliran tersebut. Dengan demikian, perubahan resistensi vaskular dan atau aliran darah akan diubah ke dalam perubahan tekanan. Sifat fisik yang sama dapat digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hipertensi portal. Dalam sirkulasi portal, Qi mewakili aliran masuk vena portal dan R mewakili resistensi vaskular portal yang menentang aliran tersebut. Pengaruh kelainan hipertensi portal terhadap fisiologi tubuh yaitu
Sebagian besar kejadian yang terjadi selama evolusi penyakit hati kronis adalah akibat dari hipertensi portal. Manifestasi klinis dari sirosis dekompensasi termasuk pembentukan varises dan perdarahan varises, asites, HRS, dan HPS berhubungan langsung dengan perkembangan sirkulasi hiperdinamik, vasodilatasi splenikus, dan hipertensi portal pada sirosis. Selanjutnya, perubahan parameter farmakokinetik. Hipertensi portal dan perdarahan dari varises gastroesofagus merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien sirosis. Hipertensi portal diawali oleh peningkatan resistensi vaskular intrahepatik dan keadaan perdarahan darah hiperdinamik. Yang terakhir ini ditandai dengan curah jantung yang tinggi, peningkatan volume darah total, dan vasodilatasi splenikus yang menyebabkan peningkatan aliran darah mesenterika. Perubahan parameter farmakodinamiknya yaitu diketahui dengan baik bahwa RAS adalah sistem patologis penting yang diregulasi di tempat tidur vaskular hepatik dan splenikus pada sirosis. Sementara penghambat RAS klasik seperti ACI dan ARB dapat memiliki efek terapeutik dengan meningkatkan tonus vaskular intrahepatik. Melalui mengurangi fibrosis hati dan vasokonstriksi juga menyebabkan efek samping yang merugikan seperti hipotensi sistemik dan gagal jantung. Kemudian individualisasi terapinya, analisis ini menyimpulkan bahwa ACI dan atau ARB sama efektifnya dengan NSBB pada sirosis, di mana ACI atau ARB menunjukkan penurunan yang sama dalam HVPG yaitu 17% menjadi NSBB 21%. Studi ini menyimpulkan bahwa pada tahap awal sirosis, RAS adalah pemain utama dalam peningkatan resistensi vaskular intrahepatik. Namun, sirosis lanjut ACI atau ARBS tidak efektif dalam mengurangi tekanan portal yang kemungkinan besar disebabkan oleh aktivasi jalur vasokonstriksi lain seperti tonus simpatis dan sistem endotelin yang meningkatkan tonus vaskular intrahepatik. Selanjutnya, untuk jurnal ketiga yang berjudul Idiopathic Non-Cirrhotic Portal Hypertension, a Review. Patofisiologinya, peningkatan resistensi intrahepatik kemungkinan terjadi akibat obstruksi pembuluh darah intrahepatik yaitu flebosklerosis dan angioarsitektur intrahepatik yang terdistorsi yaitu regenerasi nodular. Mekanisme yang bertanggung jawab atas obliterasi venula portal masih belum diketahui. Beberapa hipotesis telah diajukan, termasuk aktivasi koagulasi yang menyimpang atau trombosis, gangguan yang dapat atau diwariskan dari remodeling vaskular, dan cedera endotel dari sel imun. Mirip dengan sirosis, ketidakseimbangan mediator vasoaktif yang berbeda yang menyebabkan vasokonstriksi intrahepatik juga dapat dipertimbangkan. Lalu, pengaruh kelainan hipertensi portal terhadap fisiologi tubuh. Perdarahan varises adalah gambaran klinis yang paling umum. Tidak seperti pasien sirosis, prognosis perdarahan varises pada INCPH biasanya baik karena fungsi hati yang terjaga. Asites dilaporkan hingga 50% kasus dan biasanya berkembang dalam konteks faktor pencetus seperti perdarahan varises atau infeksi. Kemudian ada laporan anekdotik tentang sindrom hepatopulmoner, hipertensi portopulmoner, dan karsinoma hepatoseluler. Lebih dari 95% pasien mengalami splenomegali dan dapat menyebabkan kaudran kiri atas hipertensi portopulmoner dan karsinoma hepatoseluler. Adapun kesimpulan dari tugas ini yaitu hipertensi portal adalah peningkatan portal pressure gradient atau PPG antara vena portal dan vena cava inferior lebih dari 5 mmHg. Hipertensi portal paling sering terjadi akibat sirosis hepatis. Kurang dari 10% hipertensi portal disebabkan bukan oleh sirosis hepatis, disebut non-cirrhotic portal hypertension atau NCPH.
Yang kedua, pencetus terjadinya hipertensi portal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sirosis hepatik dan non-sirosis hepatik. Yang ketiga, pengaruh kelainan hipertensi portal baik yang dicetus oleh sirosis hepatik maupun non-sirosis pada fungsi fisiologis manusia adalah terjadinya asites atau terjadinya variasal bleeding. Yang keempat, dari ketiga jurnal yang dapat disimpulkan bahwa hipertensi portal yang dicetuskan oleh penyakit sirosis hati terdapat perubahan pada parameter farmakokinetik dan farmakodinamik sehingga pada pengobatannya harus dilakukan pengawasan atau monitoring dengan sangat ketat. Sementara untuk hipertensi portal yang pencetusnya bukan karena penyakit sirosis hati tidak mengalami perubahan baik parameter farmakokinetik maupun farmakodinamik. Yang kelima, terapi individualisasi pada pasien dengan hipertensi portal baik dikarenakan sirosis hepatik dan non-sirosis hepatik secara umum adalah sama. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata kami ucapkan Om Santi Santi.